Dari Imam Baihaqi 15 Ustadz. Oh, bagaimana mengontrol hati yang punya keinginan memiliki lebih, Ustadz? Saya tidak tahu lebih ini maksudnya apa. Maka lebih ini don saya adalah bahwa hati begini. Hati ini, hati yang dalam bahasa Arab disebut sebagai kolbun. Kolbun itu artinya sisok bolak-balik ya. Maka siapapun yang punya hati itu, jadi kalau ada orang bilang ke Anda itu saya mencintaimu, itu silakan dipercaya, tapi kalian juga harus waspada bahwa satu saat dia bisa tidak mencintaimu itu. Karena kolbun itu bolak-balik ya, hati bolak-balik. Lalu beda dengan hati yang dimaksud oleh seorang dokter. Seorang dokter menyebut bahwa hati itu adalah segumpal daging darah, daging warnanya merah pekat itu ya, hanya berbentuk benda ya, berbentuk benda. Nah, kalau hati di dalam kolbun ini adalah lebih kepada sifat si hati itu, yang dia bisa bolak-balik. Dan itu menjadi rumah antara antara hidayah, syahwat, terus nafsu, terus apa lagi? Biasanya di dalam situ ada namanya nafsu ya. Nafsu itu di dalamnya ada namanya syahwat dan seterusnya. Nanti mungkin diklasifikasi di kitab Ihya atau Minhajul Abidin. Orang yang misalnya kok bagaimana ada perasaan lebih ya itu satu yang sebenarnya kadang orang bilang itu manusiawi ya, padahal yang perlu diingat adalah bahwa dia disebut manusia karena dia punya sifat dari kata insan, unsu, jadi dia punya belas kasih kepada yang lain, maka dia sebut manusia. Kalau punya ingin lebih ya, sebenarnya bukan hanya manusia ya, binatang yang lain juga ingin lebih. Kalau tidak percaya, Anda kasih makanan itu sekelompok entah ayam, entah ikan, entah apa, itu selalu berebut ingin mendapat paling banyak sendiri. Maka kalau ada model begitu di hati kita, dulu kita pernah bahas di kitab Ihya itu bahwa di hati itu ada namanya ahwal hasanat, ada namanya ahwal sayyiat, ada keadaan-keadaan yang baik dan ada keadaan-keadaan yang tidak baik. Lebih dominasi mana di antara itu? Kalau lebih dominasi yang tidak baik ya, hati kita akan mengarah kepada yang tidak baik. Jika didominasi hal-hal yang baik, maka akan mengarah kepada yang baik. Nah, hati pengen lebih ya, hati pengen lebih. Saya dulu pernah diajari oleh guru saya sholat misalnya, kayak kamu pengen sholat terus pengen cepet-cepet mari, cepet-cepet mari jajalan ya, kamu coba sholatlah pakai yang bacaan yang lama itu. Biar bahasa guru saya, biar kapok itu setan yang goda itu. Enggak keturutan katanya. Biar kapok enggak keturutan gitu. Nah, hati yang lebih, hati yang ingin memiliki, sudah miliki ini, lalu misalnya HP ya, lalu mau keluar model baru lagi, pengen yang begitu lagi, pengen lagi dan seterusnya. Ya memang tidak ada habisnya. Atau punya motor keluaran baru dan seterusnya. Yang suka perhiasan juga gitu, sudah punya perhiasan satu, pengen satu lagi. Yang mobil juga gitu, awalnya pengen mobil, lalu pengen lebih bagus lagi dan seterusnya. Maka sederhananya adalah kalau lebih itu ada diartikan kepemilikan sebuah benda atau barang, maka saya menyarankan ya adalah Anda memiliki itu atas dasar apa? Atas dasar apa? Saya pengen ini nih, dasarnya apa nih? Kalau dasarnya adalah tadi untuk kiber ya, kesombongan atau untuk ujub ya, biar dihargai orang lain,
atau biar kelihatan terhormat di depan orang banyak, atau riya agar dilihat oleh orang lain bahwa kita mampu, bisa dan seterusnya, atau sum'ah agar orang lain pada dengar untuk kebanggaan dan seterusnya maksudnya, maka kok ada model-model ahwal sayyi'ah di hati itu maka tidak usah dituruti. Ya. Tapi kalau memang keinginan memiliki sesuatu lebih itu karena memang asasnya adalah asas manfaat kebutuhan yang mendasar, ya maka miliki saja tidak apa-apa. Umpama HP itu, HP ini lawas, nek bales si SMS wis gak enek sing iso bales misalnya, nggak ada yang bisa balas SMS. Soalnya orangnya sudah ndak punya pulsa. Semuanya pakai internet, maka dia membeli HP yang bisa dipakai WA. Tapi bagus sekalian, enggak, tapi butuh WA itu ya, butuh WA dengan asumsi nanti sampai 2-3 tahun lagi dia masih bisa pakai itu. Atau misalnya beli mobil, beli mobil. Butuhnya dipakai ngangkut sayur misalnya kemana-mana dan seterusnya, butuh mautan banyak. Ya mobil yang dibeli adalah apa itu, truk atau kol brundul ya. Butuhnya mobil itu adalah dipakai ngangkut orang. Ya jangan dibelikan trek ya, tapi dibelikan ya mobil minibus yang memang untuk ngangkut orang. Jadi adalah asasnya adalah asas kebutuhan. Soalnya kalau menuruti kemauan tadi yang dasarnya adalah kibr, ujub, lalu sum'ah, riya, iza, isro dan seterusnya, tadi yang masuk kategori ahwal sayyi'at, itu akan apa ya, bahasa orang Jawa itu numani, tidak akan ada hentinya. Anda akan dikendalikan oleh itu, sehingga bahkan sampai tak sedikit orang yang menjadikan seumur hidupnya itu menjadi membayar hutang ya, entah hutangnya itu hutang ke orang lain, entah cicilan, terlepas dari itu semua, tapi dia akan menjadikan itu ini belum selesai diganti ini dan seterusnya dan seterusnya. Percaya atau tidak, itu akan Anda akan menjadi itu, karena sejarah sudah membuktikan banyak ya, sejarah telah membuktikan banyak. Maka termasuk dalam hal urusan ibadah juga begitu. Kalau Anda cukup haji itu sekali, ya sekali saja itu. Kalau cukup sekali ya sekali saja. Lu dua kali emangnya nggak boleh itu ya, tidak, saya tidak melarang, tapi ada banyak orang itu yang ngantri belum berangkat itu karena wajibnya kan sekali itu. Loh, yo lek diterima sing setiap ibadah harus yakin bahwa ibadah itu harus diterima. Kalau ibadah dan tidak yakin kalau itu adalah diterima, maka saat itulah orang itu keimanannya perlu dipertanyakan. Bagaimana dia bisa beribadah sementara hatinya tidak meyakini terhadap Tuhannya yang Maha Rahman dan Rahim. Maka itu maka hati-hati ya. Maka almarhum Yai Ali Mustafa Yaakob itu kan saya nyebut buku ada Haji Pengabdi Setan itu. Jadi bagaimana tadi itu ditandai tadi keinginan lebih itu tadi berdasar pada ahwal sayyi'at apa tidak. Kalau itu berdasar pada ahwal sayyi'at, sebisa mungkin dibelokkan. Kalau tidak bisa dibelokkan, ditunda. Semaya ke dirimu itu kamu semayani sendiri. Misalnya ada HP keluaran anyar, biasanya yang sekarang anak muda kan begitu, HP, motor dan seterusnya ya. Nah, keluaran baru itu modelnya baru dan itu menarik. Disemayani coba, kalau tidak bisa itu disemayani. Ojo saiki tahun ngarep kok pas duitnya cukup, paling gak lek utang itu kok gak akeh. Pas tahun ngarep kamu tawari, saiki setahun aja kepengin tak gak. Saya yakin sudah tidak kepingin. Kenapa? Karena sudah keluar yang baru lagi. Nggak percaya, Anda coba. Kalau tidak percaya, Anda coba.
Misalnya sekarang ada mobil keluaran baru apa DP 0% atau apa namanya tanpa pajak itu ya, harganya murah-murah gitu, murah-murah. Coba ndak bisa, saya ndak ngelarang Anda beli mobil, beli ya ndak apa-apa itu. Tapi kalau tadi bagi yang penanya ya ingin apa namanya tidak ingin menghindari itu sifat berlebih ya. Coba ditahan dulu. Iya, coba nanti kayak iki ulan-ulan ngarep engko rodok murah mana iki ya, mana kaya Covid gurung mari ulan iki. Entuk isih 2 wulan 3 wulan kas lah itu. Terus nanti pas di bulan itu coba ditawari sida tuku saiki. Di awake dhewe ditawari sida tuku. Saya yakin biasanya sudah ndak pengin ya. Karena apa? Karena ada yang baru lagi, gak sida pengen sing kok pengen sing iki ganti. Ya ditawani malah ditunda lagi. Ya mungkin itu adalah di antara cara gitu. Untuk itu semuanya ini adalah cara saya juga kadang juga masih belajar untuk mengendalikan diri, karena tidak ada orang yang betul-betul tidak ada jaminan orang yang bisa mengendalikan diri akan bisa terus ya, tapi tanpa adanya usaha. Mungkin itu ya. Ada lagi nama? Okay. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Bila ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqil aqmit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.